Akibat terkena virus chikungunya, seorang siswa SMP harus mengerjakan ujian nasional di Puskesmas Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Meski dalam kondisi sakit, Aditya terlihat bersemangat menjawab soal ujian. Ditambah lagi, dengan adanya dukungan orang tua yang menyiapkan materi belajar, membuat Aditya tak patah semangat untuk menyelesaikan semua soal ujian. Meski ujian nasional dilakukan di Puskesmas, pengawasan tetap dilakukan selayaknya pelaksanaan ujian nasional di sekolah. Usia bukanlah penghalang seseorang untuk menuntut ilmu. Hal ini terlihat dari antusiasme Karlina Suhendi, nenek berusia 73 tahun yang mengikuti ujian nasional paket B di Kota Bogor, Jawa Barat. Dengan memakai seragam hitam putih layaknya peserta ujian lainnya, Karlina tetap bersemangat dan percaya diri dalam mengikuti ujian. Karlina mengaku termotivasi mengikuti ujian paket B lantaran di masa mudanya sangat sulit untuk sekolah. Bahkan, nenek Karlina berencana akan melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Tim Liputan, Metro TV. Pelaksanaan ujian nasional sekolah menengah pertama SMP di sejumlah wilayah masih diwarnai kecurangan. Di salah satu sekolah swasta di Prabu Mulih, Sumatera Selatan, diduga memberikan kunci jawaban kepada siswa. Sementara di Jember, Jawa Timur, lebih dari 50% kunci jawaban ujian nasional untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia beredar melalui pesan singkat. Ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama atau SMP yang sejatinya hanya sebagai pemetaan dan seleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya serta bukan sebagai acuan kelulusan tetap saja diwarnai kecurangan. Hal ini terjadi di salah satu sekolah swasta di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan ujian nasional tersebut, sejumlah siswa peserta ujian menyembunyikan kunci jawaban ujian di bagian kursi mereka. Sejumlah siswa lainnya bahkan seakan tak menganggap keberadaan pengawas ujian. Mereka memutar kunci jawaban di salah satu tangan. Salah satu siswa terlihat gelisah dan memasukkan kedua tangannya ke dalam laci meja untuk menyembunyikan kunci jawaban. Sementara itu beredarnya kunci jawaban ujian nasional Bahasa Indonesia yang tersebar melalui pesan pendek di telepon seluler siswa SMP di Jember, Jawa Timur diyakini kebenarannya. Meski tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun kunci jawaban soal Bahasa Indonesia di hari pertama UN dipastikan akurat. Menurut siswa, 70% kunci jawaban benar dan sesuai dengan soal yang diujikan. Pihak Dinas Pendidikan Jember menyatakan, pesan singkat kunci jawaban soal ujian nasional yang beredar bukanlah kebocoran, melainkan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mempengaruhi psikologis siswa. Dalam kesempatan ini, kepada anak-anakku dan kepada semua wali murid dan guru, jangan percaya kepada sebuah kunci jawaban yang beredar, karena itu saya anggap itu ada sebuah menyesatkan. Meski demikian, para siswa, orang tua serta guru diminta tidak terpengaruh dengan beredarnya kunci jawaban melalui SMS tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Pencarian 6 warga negara Indonesia di narkoba. Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Budi Waseso membenarkan berita penangkapan salah satu perwira menengah di jajaran Bareskrim yang diduga menerima suap dari bandar narkoba. Oknum polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP itu dikabarkan ditangkap di Bandung, Jawa Barat 2 bulan lalu ketika menerima suap dari bandar sabu yang kasusnya sedang ia tangani. Diduga oknum perwira polisi tersebut menerima suap senilai 5 miliar rupiah. Sejak tahun 2011 hingga 2015 tercatat sejumlah oknum polisi terlibat kasus narkoba dari kelas teri hingga kelas kakap. Meski sanksi pemecatan dan penjara telah dijatuhkan, para penegak hukum ini seolah tak kuasa menahan jerat narkoba. Penangkapan perwira menengah yang diduga menerima suap dari bandar narkoba menambah daftar polisi yang terlibat kasus narkoba. Tidak adanya efek jera dari hukuman yang diberikan dinilai menjadi penyebabnya. Seorang oknum polisi kembali mencoreng institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba. Penangkapan perwira menengah di lingkungan tindak pidana narkotika Bareskrim Mabes Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar karena menerima suap 5 miliar rupiah dari bandar narkoba menambah panjang daftar polisi yang terjerat kasus narkoba.
Ulah oknum yang mencoreng korps berbaju coklat ini tidak terjadi kali ini saja. 2 hari lalu, seorang oknum polisi, Bribka E, ditangkap setelah diketahui terlibat dalam peredaran narkoba di Serang, Banten. Penangkapan oknum polisi ini setelah polisi melakukan pengembangan kasus penangkapan mantan Wakil Ketua DPRD Banten, Jayeng Rana, saat sedang menggelar pesta narkoba di kediamannya. Dalam peredaran narkoba itu, Bribka E berperan sebagai penyedia barang. Sementara itu di awal tahun 2015, 5 anggota polisi diduga menggunakan dan membawa sabu di tempat dan waktu yang berbeda. 2 polisi ditangkap di Gandaria, Jakarta Selatan pada 14 Januari 2015. Berdasarkan penangkapan ini, polisi kemudian menangkap polisi lainnya di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, dan seorang polisi lagi di Tambora, Jakarta Barat. Kasus yang paling menyita perhatian publik terjadi pada September 2014. AKBP Ida Endri Priastono yang bertugas di Polda Kalimantan Barat ditangkap polisi narkotika di Raja Malaysia di Kuching, Sarawak, Malaysia karena diduga terlibat jaringan narkotika internasional. Ida kemudian divonis 8 tahun 6 bulan kurungan di Pengadilan Negeri Pontianak. Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch, Neta Espane, menilai tren keterlibatan oknum polisi dalam kasus narkoba terjadi karena tidak adanya efek jera dari pihak kepolisian. Sanksi mutasi atau pemecatan yang diberikan dinilai tidak efektif. Menurutnya, untuk memberikan efek jera, seharusnya oknum polisi yang terlibat kasus narkoba mendapat hukuman mati. Kenapa ini terus terjadi? Karena hukuman terhadap polisi yang terlibat narkoba ini sangat rendah, ya kan, sangat lemah gitu ya. Sepertinya ada toleransi yang besar dari jajaran kepolisian, dari elit-elit kepolisian untuk memaafkan mereka. Bahkan tidak jarang polisi-polisi yang terlibat narkoba itu cuma dibina, kemudian dimasukkan rehabilitasi tanpa diproses secara hukum. Dalam kasus AKBP yang diduga menerima suap, saya kira hukumannya harus hukuman mati. Sejak tahun 2011 hingga 2015 tercatat sejumlah oknum polisi diduga terlibat kasus narkoba, mulai dari kelas teri hingga kelas kakap. Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat mengundurkan diri dari jabatannya karena mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Usia bukanlah penghalang untuk meraih pendidikan. Seorang nenek berusia 73 tahun mengikuti ujian nasional paket B di Kota Bogor, Jawa Barat. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Metro hari ini Selasa 5 Mei 2015. Saya Zelda Safitri, inilah Metro hari ini selengkapnya. Penyidik Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan 2 lokasi terkait kasus tindak pidana pencucian uang SKK Migas. Penggeledahan dilakukan di kantor SKK Migas di Wisma Mulia dan kantor PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia atau TPPI di Gedung Mid Plaza 2 kawasan Sudirman, Jakarta. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas ke TPPI tahun 2009 hingga 2010 dengan cara penunjukan langsung. Penggeledahan dimulai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri menggeledah 2 lokasi terkait kasus tindak pidana pencucian uang SKK Migas. Kasus ini diduga telah merugikan negara hingga 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rahma Safitri dari Gedung SKK Migas, Jakarta Selatan. Rahma, bagaimana jalannya penggeledahan tersebut? Zelda, hingga saat ini penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian di kantor SKK Migas yang berada di Wisma Mulia, Jakarta Selatan masih berlangsung. Tadi penggeledahan ini dimulai pada pukul 3 sore dan hingga saat ini. Dan memang tadi langsung dipimpin oleh Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, yaitu Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak. Dan penggeledahan pihak kepolisian pada hari ini, Zelda, dilakukan di 2 lokasi yang berbeda yang disebut pihak kepolisian sebagai kasus mega korupsi 2 triliun karena dianggap merugikan uang negara sebesar 2 triliun rupiah.
Target dalam penggeledahan ini untuk mendapatkan dokumen yang terkait perkara korupsi yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia atau TPPI dengan SKK Migas dalam proses penjualan gas kondensat milik negara senilai 156 juta dolar Amerika pada tahun 2009 hingga 2010. Dan pihak kepolisian akan mencari dokumen kontrak kerja antara SKK Migas dengan PT TPPI berupa kontrak penjualan, database aliran uang, dan lain sebagainya. Namun belum sempat disebut tadi sebelum masuk ke atas ke kantor SKK Migas, Brigjen Pol Victor Simanjuntak sempat menyebutkan bahwa kasus korupsi saat ini tidak terkait dengan kasus korupsi SKK Migas sebelumnya. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih enggan menyebutkan siapa tokoh utama dari kasus mega korupsi 2 triliun ini. Walaupun pihak kepolisian mengaku telah mengantongi nama utama dari kasus korupsi ini setelah memeriksa sejumlah saksi dan sejumlah barang bukti. Zelda. Rahma Safitri melaporkan langsung dari kantor SKK Migas, Jakarta. Pemirsa, kita ke informasi lain. Seorang perwira menengah